Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Aji Pamungkas, peserta Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2021, angkatan 50 dari kelompok 4. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di wilayah Kecamatan Garum terkait penerapan nilai-nilai dasar aneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Satria, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana kabar Bapak dan keluarga pada pagi hari ini? Alhamdulillah, dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita semuanya keluarga sehat, mudah-mudahan semuanya keluarga lembaga sini juga sehat semuanya. Alhamdulillah, amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini Bapak. Nah, sebelum kita mulai Bapak, mohon berkenan kesediaannya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Nama saya yaitu Mulyanto, Kepala UPT SD Negeri Selorok 1, Kecamatan Garum, wilayah Blitar. Dan saya bekerja di sini kurang lebih masih 6 bulan. Jadi alhamdulillah kami di sini bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya dalam menjalankan tugas ini. Masih baru Pak ya berarti? Iya, masih baru. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait nilai-nilai dasar aneka Bapak, yaitu tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian nanti bagaimana penerapan, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta resiko apabila nilai-nilai dasar dari aneka tersebut tidak dapat diterapkan, Bapak. Untuk nilai yang pertama yaitu akuntabilitas. Bagaimana nilai dasar akuntabilitas ini menurut pendapat Bapak? Untuk akuntabilitas ini pertama kita, karena skop saya mengawasi juga tentang Bapak Ibu guru yang bekerja di lembaga ini. Yang pertama itu harus berangkat bekerja tepat waktu dan bekerja sesuai yang telah ditentukan. Dalam arti begini, contoh kita, siswa kita atau guru kita itu tentu banyak beragam watak dan kreatif guru kita juga, begitu pula dengan kedisiplinan. Bapak Ibu guru yang disiplin otomatis bekerja sesuai jadwal yang ditentukan, datang dan pulang sesuai yang ditentukan. Namun ada beberapa hal itu tentang keaktifan Bapak Ibu guru. Mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru itu yang mungkin datangnya terlambat, juga begitu pula bekerjanya kurang sportif. Nah, dalam hal ini kita memerlukan teguran kepada beliaunya dan menanyakan kenapa datang terlambat. Nah, itu pertama datang teguran lisan. Kemudian kalau masih tetap kerja waktu mereka tidak sportif, tentu kita melayangkan teguran yang berikutnya, yaitu dengan surat atau tulisan kepada mereka. Dan suatu contoh, kalau mereka tetap seperti itu, kita melakukan tindakan artinya kita ya bermusyawarah kepada teman-teman sejawat yang bagaimana untuk mengatasi guru yang begitu kurang menertibi atau kurang tepat waktu, begitu mungkin. Berarti terkait dengan kedisiplinan juga Pak ya? Iya. Akuntabilitas.
Terima kasih. Iya, Bapak. Nah, untuk kita lanjut ke nilai dasar yang kedua ya, Bapak ya. Iya. Itu terkait dengan nasionalisme. Nggih. Nasionalisme di sini merupakan apa ya? Tentang toleransi kita terhadap kerukunan, baik kerukunan di antara guru kita, kerukunan di antar umat beragama, juga terhadap budaya kita, yang mana kita harus saling menghormati, juga harus saling tolong menolong terhadap sesama kita. Karena di lingkup sekolah misalnya, contoh toleransi terhadap kerukunan, misalnya ada teman kita beragama lain, nah kita pun harus menghormati agama yang dianut mereka. Terus kemudian kita juga harus saling tolong menolong. Contoh, suatu ketika di suatu kelas itu ada gurunya yang kemungkinan sakit. Jadi kita harus menolong mengisi kelas tersebut karena guru lain sudah mengisi. Jadi kita harus istilahnya apa ya, kreatif terhadap apa yang terjadi sekolah kita. Jadi kita harus saling mengisi, saling menolong di antara sesama guru. Terus contoh lagi, misalnya kita nasionalisme kita, misalnya kita menggunakan pakaian adat, itu suatu saat pasti itu juga dari atasan kita disuruh berpakaian adat, contohnya misalnya adat Jawa, adat Madura dan sebagainya. Itu kita pun harus istilahnya menghargai budaya bangsa kita, seperti itu mungkin. Untuk penerapannya berarti di lembaga Bapak ini untuk ASN-nya sudah menerapkan ya untuk nilai nasionalisme ini ya? Alhamdulillah sudah. Dan apa ya, kita juga semuanya berpatuh kepada pimpinan, baik pimpinan dari dinas maupun dari kabupaten. Jadi menurut aturan bupati, misalnya pada hari peringatan apa itu disuruh berpakaian adat gitu, kita semuanya serempak. Alhamdulillah nasionalisme kita sangat-sangat terjaga. Iya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Kita masuk ke nilai dasar yang ketiga ya Bapak, yaitu tentang etika publik. Untuk etika publik ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Etika publik ini sangat-sangatlah riskan ya, maksud saya gini, kita harus mempunyai etika yang mana kita mematuhi etika guru, yaitu kode etika guru. Terus kemudian kita mematuhi peraturan ASN, yang mana bekerja kita sebagai misalnya sebagai guru, etikanya berpakaian yang sopan santun. Dalam arti contoh misalnya kita guru tidak boleh berpakaian sembarang. Contoh, berpakaian yang kurang etis terhadap kita sebagai pendidik, dan itu termasuk melanggar kode etik guru. Dan juga kita harus berperilaku yang sesuai dengan karakter kita sebagai guru. Jangan guru kita berkarakter yang lain, misalnya kita menjalankan hal-hal yang kurang terpuji. Jadi itu mungkin juga kita harus profesional menjalankannya, dan tidak berpihak. Contoh misalnya suatu guru itu karena bermacam-macam ya, misalnya siswa itu bermacam-macam. Jadi ada yang nakal, ada yang sopan, ada yang Lah kita dalam menilai itu, dalam membimbing anak itu juga tidak boleh istilahnya dalam bahasa Jawa ban oyot ban cindil. Artinya kita tidak boleh berpihak kepada salah satu murid atau beberapa murid. Jadi suatu kelas itu semuanya harus kita bina, harus kita dekati. Jadi dengan profesional. Juga begitu dalam penilaian. Penilaian itu
kita harus juga profesional. Kalau anaknya itu memang pandai, walaupun itu anaknya nakal, lah itu juga harus ada rentang waktu yang sesuai dengan nilai anak tersebut. Jadi tidak boleh kita benci terhadap seorang anak, terus kita memberikan nilai yang rendah, itu tidak boleh. Jadi anaknya pandai, kita juga harus memberi nilai yang baik. Kemudian juga untuk anak yang kurang pandai, kita harus mendekati, memberi pendekatan, memberi bimbingan khusus supaya anak itu setara dengan temannya, juga bernilai yang lebih bagus dari biasanya. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, Pak. Terima kasih. Apakah di lembaga ini juga sudah menerapkan nilai-nilai seperti itu, Pak ya? Ya, alhamdulillah kita, walaupun saya di sini belum lama, saya juga berkeliling kepada Bapak Ibu guru yang mana dalam menjalankan itu ya ada sebagian beberapa guru yang belum menjalankan, tapi dengan istilahnya kita pendekatan kepada guru, akhirnya guru itu bisa melaksanakan dengan etika publik itu, seperti itu. Oh, ya. Berarti sudah tercapai, Bapak ya? Alhamdulillah. Ya. Untuk selanjutnya yaitu nilai dasar yang keempat, Bapak, yaitu tentang komitmen mutu. Komitmen mutu di sini dalam artian begini. Kita di suatu lembaga, yang lembaga ini dibilang kecil ya tidak, dibilang besar ya tidak, karena situasi kondisi sekolah kita seperti ini. Jadi untuk pelayanan publik kita harus secara efektif dalam artian menjalankan tugasnya, apa yang harus dijalankan dan juga apa yang harus tidak dijalankan. Dalam artian kita tidak bekerja yang tidak ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu guru pun kita anjurkan seperti itu, mana yang paling efektif dan mana yang berguna bagi anak didik kita. Terus kemudian juga secara efisien dalam sini kita contoh, misalnya kalau dalam pelajaran anak-anak kita memberikan himbauan kepada anak-anak, misalnya menggunakan air yang secukupnya, terus menggunakan listrik juga yang secukupnya, bagi kita efisien lah. Dan juga karena di sini masa pandemi, kemungkinan kita ya belajarnya secara daring, dan itu kita menggunakan waktu juga secara efisien. Dalam artinya ini anak mungkin tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk fasilitas seperti datanya atau WiFi-nya, itu tidak menggunakan terlalu banyak, jadi pelajarannya juga dipersingkat tapi juga jelas, mungkin seperti itu. Terima kasih, Bapak. Terus kita masuk ke nilai dasar yang terakhir, yaitu anti korupsi. Anti korupsi itu sudah didengung-dengungkan oleh pemerintah ya, Mas ya. Ya, itu seperti itu. Dan anak didik kita, baik itu anak didik maupun Bapak Ibu guru, juga sering melihat TV yang dalam artian korupsi seperti itu. Dan kita menerapkan ini, Mas, kejujuran terutama. Kejujuran terhadap anak didik, juga terhadap Bapak Ibu guru, yang mana kita menggunakan fasilitas sekolah, contohnya untuk Bapak Ibu guru lah itu untuk digunakan kepentingan secara keluarga sekolah sini, tidak digunakan kepentingan untuk kepentingan pribadi. Contohnya misalnya Bapak Ibu guru kan ada kita yang kuliah misalnya, ya ada kan sebagian guru kita ada yang kuliah. Lah itu misalnya dia waktu mengerjakan tugas, lah itu memerlukan mungkin print dan sebagainya. Ya, itu diharapkan untuk di print
di luar, tidak di print di sekolah seperti itu nggih. Ya. Jadi itulah, jadi bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan lembaga. Terus kemudian kita juga menganjurkan kepada baik yang kita menunjukkan kepada Bapak Ibu guru tidak bergaya hidup mewah, Mas. Jadi memang ada beberapa orang kalau lihat kita di masyarakat gaya hidupnya itu mewah, tidak sesuai dengan penghasilan. Nah, seperti itu. Kalau mungkin masyarakat mungkin dengan gaya hidup mewah itu mungkin dia pinjam bank dan sebagainya yang akhirnya tidak bisa melunasi, seperti itu. Lah kita sebagai guru mungkin juga menyarankan tidak bergaya hidup mewah supaya apa? Supaya kita tidak mengkorupsi. Misalnya kalau Bapak Ibu guru memegang tabungan siswa, itu akhirnya kita menyarankan tidak untuk menggunakan tabungan siswa, walaupun itu setelah kita kumpulkan, kita setorkan ke bank yang nanti sewaktu digunakan anak didik kita bisa memberikan apa yang ditabung oleh siswa, seperti itu. Dan harapan saya pun ketika itu Bapak Ibu guru dengan tidak bergaya hidup mewah, berarti dia berhati-hati dalam hidup, juga dalam hal ini mencegah terjadinya korupsi, walaupun itu istilahnya korupsi kecil-kecilan di lembaga. Kalau kita sebagai pendidik tentu kita tidak bisa untuk korupsi keuangan negara. Masalahnya kita cuma terbebani cuma keuangan tabungan siswa itu, mungkin itu, Mas. Terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan terkait aneka ini, Bapak ya. Nah, kemudian setelah penerapan itu, menurut Bapak, apakah ada hambatan dan tantangan ketika kita melakukan penerapan nilai dari masing-masing aneka tersebut? Ya kadang memang ada, Mas. Contohnya tadi seperti di pelaksanakan tugas tadi seperti sudah saya utarakan di depan. Lah kenyataannya memang manusia itu banyak ya, Mas. Banyak, misalnya di guru di sini itu juga banyak, dan itu beraneka ragam karakter Bapak Ibu guru. Lah tentang ketertiban seperti tadi memang kendalanya ada yang karena ibu-ibu masih muda, ada yang kendala seperti mempunyai anak kecil karena mungkin rewel dan sebagainya, sehingga itu datangnya terlambat seperti itu. Namun itu alhamdulillah dengan kita sosialisasi kepada ibu-ibu terutama tentang keterlambatan mereka, dan alhamdulillah sudah punya solusi yang artinya memberikan istilahnya mencari momong untuk anak-anaknya, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan keterlambatan mereka, alhamdulillah sekarang ini sudah tertib, sudah bisa bertanggung jawab, penuh tanggung jawab apa yang jadi tugasnya. Kemudian apabila dari nilai-nilai aneka tersebut tidak diterapkan, mungkin apakah ada resiko yang ditimbulkan, Pak? Tentu saja ada, Mas. Ini misalnya kurang etika terhadap masyarakat misalnya. Itu tentu timbulnya kepada masyarakat, kepada sekolah. Kalau kita terhadap anak didik itu kurang fleksibel kepada anak didik, yang contohnya guru yang kejam, itu seperti zaman dulu memang ada. Lah itu berakibat terhadap sekolah kita. Artinya begini, wali murid sekarang sangat-sangat pandai. Kalau di sekolah kan, ke sekolah itu kok ternyata karena kurang ketertiban dari Bapak Ibu guru, kurang
pelajarannya kurang, akhirnya orang tua memilihkan untuk menyekolahkan ke sekolah lain. Nah, itu termasuk efek dari apa ya, keteladanan kita seperti itu. Iya, iya, Pak. Nggih. Ya, mungkin dari semuanya ini tadi saya rasa sudah sangat jelas sekali Bapak atas penjelasan panjenengan. Iya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan oleh Bapak. Terima kasih sudah dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ya, Bapak. tidak, pada pagi ini. mudah-mudahan dengan keterangan saya ini nanti bisa untuk refleksi panjenengan, Ya, untuk Bapak. introspeksi diri. Mudah-mudahan panjenengan nanti walaupun sekarang sudah baik akan lebih baik, walaupun sekarang sudah maju akan lebih maju, dan untuk semangat terus. Mudah-mudahan panjenengan selalu sukses dan berhasil. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas doanya. Untuk itu saya akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.